Pemirsa, siang ini kita menyimak kisah pilu dari Buduran Sidoarjo ketika sebuah musola di Pondok Pesantren Al-Khozini runtuh tepat saat para santri tengah melaksanakan sholat asar berjamaah. Bagi kita yang menyaksikan dari jauh, mungkin ini bukan sekedar berita kehancuran beton dan besi, karena di balik runtuhan itu ada nama anak dan harapan keluarga, serta ada kepercayaan bahwa institusi pendidikan harus menjadi ruang yang aman. Hari ini kita mengurai bersama bagaimana tragedi ini bisa terjadi, apa penyebabnya dari sisi teknis dan siapa yang menjadi korban dalam reruntuhan ini, supaya kita semua bisa mengambil pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Kita lihat pemirsa, ambruknya musola Ponpes Al-Khozini Sidoarjo ini kronologinya terjadi pada Senin 29 September 2025 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat itu ratusan santri tengah berkumpul di musola untuk melaksanakan sholat asar. Namun saat ibadah berlangsung tiba-tiba terdengar gemuruh. Musola yang pada saat itu masih dalam tahap pembangunan pun ini sedang menjalani proses pengecoran di lantai atas. Dan diduga tiang fondasi serta struktur penyangga dari musola tidak cukup kuat untuk menahan beban tambahan tersebut. Maka runtuhlah bangunan hingga ke lantai dasarnya. Dalam hitungan detik, riuh teriakan meminta tolong menggema di reruntuhan. Evakuasi pun dimulai, namun memang tidak mudah prosesnya karena struktur retak ini membuat proses penyelamatan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian supaya tidak memicu roboh atau reruntuhan susulan. Nah, dari kronologi ini pemirsa, kita masuk ke pertanyaan. Sebenarnya mengapa bangunan ini bisa ambruk dengan begitu cepat dalam hitungan detik saja? Kalau kita melihat pernyataan dari hasil pemeriksaan awal BNPB sebelumnya yang mengatakan bahwa insiden ini sebagai bencana kegagalan teknologi konstruksi, murni kesalahan teknis jadi bukan faktor alam. Insiden ini pemirsa dipicu dengan adanya proses pengecoran di lantai 4 atau di lantai atas yang dilakukan sejak pagi hari, di mana beban cor menekan struktur bawah bangunan yang ternyata tidak cukup kuat untuk terutama tiang fondasi yang tidak mampu menahan kapasitas idealnya. Nah, ada dugaan lain pemirsa yang menunjukkan bahwa fondasi awal dari bangunan ini lemah sehingga memperparah keadaan dan kerusakannya. Tidak hanya tahap konstruksi akhir, tetapi bahkan sejak perencanaan dan juga pelaksanaan pengawasan teknis mungkin tidak berjalan secara optimal. BNPB juga mengingatkan bahwa setiap bangunan bertingkat, ini apalagi fasilitas pendidikan, sebetulnya wajib menerapkan standar keselamatan konstruksi yang ketat dan juga pengawasan teknis yang menyeluruh agar tragedi serupa tidak terulang. Namun dampak paling nyata dari kegagalan konstruksi ini bukan hanya runtuhnya bangunan, melainkan jatuhnya korban jiwa di dalamnya. Kalau kita lihat pemirsa, berdasarkan update terkini, atau dari beberapa pengkinian data sebelumnya pemirsa, bahwa total ini korban 77 orang luka-luka dirawat di berbagai rumah sakit. Ada 34 di RSUD Sidoarjo dan juga 38 korban di Rumah Sakit Siti Hajar. Dan selain itu juga ada 4 korban lainnya yang dirawat di Rumah Sakit Delta Surya. Dengan duka mendalam, ada 3 korban meninggal dunia yang juga telah teridentifikasi. Mereka adalah Maulana Alvan Abrahim Mafik usianya 15 tahun, kemudian Muhammad Masyudul Haq 14 tahun asal Surabaya, dan juga Muhammad Soleh 22 tahun asal Bangka Belitung. Pemirsa, pencarian saat ini masih terus dilakukan, bahkan sudah ada progres atau update terbaru yang disampaikan dalam konferensi pers tadi bahwa upaya penyelamatan ini juga akan segera dilakukan. Laporan terbaru menyebutkan bahwa ada sekitar 38 orang pemirsa yang belum ditemukan dan diduga ini tertimbun reruntuhan, dan pengkinian data dari pihak BNPB menyatakan bahwa 59 korban ini dinyatakan hilang. Bahkan ada 7 santri yang terdeteksi masih hidup dan sedang diupayakan evakuasinya oleh tim SAR. Operasi penyelamatan berlangsung tentunya dengan penuh risiko karena alat berat itu tidak serta-merta bisa digunakan secara langsung karena getaran berpotensi memicu reruntuhan susulan. Seperti disampaikan tadi oleh Kepala BNPB bahwa alat berat yang digunakan ini adalah khusus untuk bencana bangunan runtuh yang diduga di bawahnya ini terdapat korban manusia. Jadi bukan sembarang alat berat. Nah, dari pernyataan Direktur Operasi Basarnas juga pemirsa,
Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio pada Rabu malam kemarin di Sidoarjo. Ia menyampaikan perkembangan evakuasi dari musola Ponpes Al-Khozini yang ambruk pada hari Senin kemarin, dan tepatnya per Rabu malam pukul 20.47 waktu Indonesia Barat, tim telah mengevakuasi ada sebanyak 5 korban. 3 orang diantaranya selamat, sementara 2 korban lainnya ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk 3 korban selamat langsung dibawa ke RSUD Sidoarjo serta RSI Siti Hajar untuk dilakukan proses otopsi dan juga proses ataupun untuk pengobatan bagi korban selamat dan juga otopsi serta identifikasi untuk korban meninggal dunia. Sehingga sampai dengan saat ini pemirsa sudah ada 5 korban meninggal dunia dan total yang dievakuasi oleh BNPB ini mencapai 18 orang. Dan pemirsa, Basarnas memastikan bahwa pencarian akan terus dilakukan hingga malam hari untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun. Sementara tambahan informasi dari konferensi pers pada siang hari tadi bahwa total ada sebanyak 103 orang selamat dari ambruknya musola dan 59 orang dinyatakan hilang. Tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini adalah peringatan keras bagi kita semua bahwa keselamatan bangunan pendidikan bukanlah hal sepele, melainkan soal hidup dan mati. Di tengah duka keluarga korban, kita diingatkan ada tanggung jawab besar untuk memastikan setiap ruang belajar dan rumah ibadah benar-benar aman bagi anak-anak yang menempatinya. Semoga para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik dan yang terluka segera pulih dan ikhtiar penyelamatan bisa berjalan dengan lancar. Dan tragedi ini pun bisa membuka mata kita bahwa standar keselamatan adalah pondasi utama dari sebuah peradaban yang ingin maju. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.